Kamu Sof yang kita cari bukan? Bohong ya? Ini ya. Tadi narik kurang ya mas? Iya. Yang tadi narik saya ini. Yang tadi narik saya. Itu soalnya Enggak, saya tipu. dia bertanya siapa nama, dia nggak mau. Yang dari khawatir kan? Seharusnya mau itu dia. Soalnya saya dari awal udah curiga. Mana tadi narik kurang kan? Ya. Kawan. Angka dia ngagal. Aing lain maksud nggak ganggu di dia. Aing lain maksud nggak ganggu di dia. Halo sahabat Huru Hara, ketemu lagi sama aku Immanuel di channel Huru Hara Horor. Di mana ada horor di situ pasti ada Huru Hara. Malam ini kita sedang berada di salah satu TPU yang sebelumnya kita pernah beberapa kali melakukan syuting di tempat ini, dan kabarnya di tempat ini terjadi lagi teror dari sosok pocong yang baru-baru ini dialami oleh warga di tempat ini. Dan di samping aku sudah ada narasumber, salah satu warga di tempat ini yang mungkin mengetahui informasi tentang teror pocong tersebut. Jadi Teh Uli, gimana nih ceritanya? Kok bisa ada teror pocong di tempat ini? Itu terornya seperti apa? Banyak warga yang ngomong sana sini katanya kemarin kan ada yang meninggal dunia yang baru. Bukan orang sini, tapi dimakamkan ke sini. Si tali pocongnya itu nggak dibuka katanya. Terus lihat, ada yang lihat nggak tahu apa, ada di depan di sana berkeliaran gitu. Berkeliaran maksudnya di depan di mana? Di jalan. Di jalan. Jadi mungkin ada beberapa warga yang sempat menyaksikan ketika mungkin ada orang yang meninggal baru, terus kemudian setelahnya ada teror ya, dan mungkin itu bisa diindikasikan bahwa teror itu merupakan orang yang meninggal baru itu ya, karena kejadiannya setelah orang itu dikuburkan di tempat ini ya, dan memang itu bukan warga asli sini, atau gimana? Iya, bukan. Warga pendatang yang mungkin dikuburkan di tempat ini, atau mungkin ada keluarganya dari tempat ini. Dan mungkin untuk disclaimer aja sahabat Huru Hara, kita tidak akan menyebutkan siapa namanya dan juga mungkin nama keluarganya untuk menghormati pihak keluarga, supaya tidak ada kontroversi dan juga huru hara dari pihak keluarganya ya, sahabat Huru Hara gitu. Jadi untuk identitas kita akan sembunyikan, mungkin kalau misalkan nanti tidak sengaja tersebut oleh salah satu di antara kita, nanti akan ada disensor tit gitu ya. Sesaat lagi kita akan melakukan mediumisasi dengan sosok yang dikabarkan itu merupakan pocong yang baru saja meninggal. Dan apakah benar sosok pocong itu merupakan jin korin daripada orang yang baru saja meninggal di tempat ini, ataukah mungkin itu adalah duplikatnya dari iblis yang sengaja untuk mungkin mencuri momen-momen ketika jenazah tersebut tali pocongnya tidak dibuka. Dan buat kalian yang penasaran dengan video kita pada malam hari ini, tonton videonya sampai habis. Oke, sahabat Huru Hara, sesaat lagi kita akan melakukan mediumisasi. Jadi kita akan langsung menarik. Kita tidak akan terlalu banyak melakukan explore di tempat ini, karena apa yang mau dieksplor ya? Kalau kita di kuburan ya sudah pasti banyak sekali makhluk-makhluk astral. Cuman ini adalah poin pentingnya, kita mau mencari tahu kenapa, apakah itu benar pocong yang menghantui tempat ini, yang mengganggu warga tempat ini, ataukah mungkin itu adalah sosok iblis gitu ya. Boleh mungkin langsung Teh Amel ditarik, silahkan. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Sarang saha iya Pakai bahasa Indonesia. Indonesia. Assalamualaikum. Sama siapa ini?
Kamu Sof yang kita cari bukan? Bohong ya. Tok amak mana teh? Ini yang ini ya. Tadi narik kurang ya, Mbak. Iya. Yang tadi narik saya ini. Yang tadi narik saya ini. Itu soalnya Enggak, saya saya nggak ketipu. dia bertanya siapa nama, dia nggak mau. Yang dari khawatir kan? Seharusnya mau itu dia. Soalnya saya dari awal udah curiga. Mana tadi lu narik kurang, ha? Ya. Kawan, ha? Angka dia ngagal. Aing lain maksud ngaganggu di dia. Aing lain maksud ngaganggu di dia. Tapi orang neangan pocongan sok nembongan ke warga di dia. Kunaon mana narik kurang tadi ya? Kayaknya Maksudnya naon tadi narik kurang, ha? pocong yang Iya kan? ini. Di, iya, sama ini. Yang di duruk aing. Enggak, sebentar kita ngobrol dulu baik-baik ya. Ya, maafin ya, dari kru kami minta maaf ya, bukan bermaksud seperti itu ya. Kita bukan bermaksud untuk mengganggu Kang Bukan, di tempat ini. Kalau misalkan Akang merasa terganggu, kami minta maaf ya. Kami cuma mau meminta informasi. Kalau misalkan di sini banyak sekali jiwa-jiwa yang ingin diselamatkan, kita cuma mau membantu, boleh kerjasamanya. Naon? Gini ya, saya mau nanya nih, dengan pocong yang katanya ini kan, ini ada sangkutannya sama Akang ya? Enggak, lain. Ya, kalau enggak itu. Kang, saya mau nanya, tadi Akang kenapa pura-pura jadi pocong itu? Iya. Kenapa harus kayak gitu, Kang? Sebetulnya kita juga tahu itu bukan pocongnya. Kita sebangsa ringai. Dia itu, Akang tahu satu hal tentang dia nggak? Dia benar korban guna-guna, Kang. Akang nggak tahu ya. Jauh. Tapi itu anak buah Akang bukan? Bukan. Tapi dia takut sama Akang ya? Aing. Tunggu di Akang yang nunggu di sini. Kalau boleh tahu namanya siapa, Kang? ayamnya kemarin Aing. Ya kan kita kenalan aja. Kenapa? Nggak perlu, kan kita sama-sama makhluk ciptaan Tuhan. Ya, Udah nggak apa-apa ya, yang penting jangan ganggu ya. Makan gini? langsung dikeluarin aja. Ah, Jadi sahabat Ruhara itu tadi yang barusan masuk itu bukan sosok pocong. Sosoknya itu memang sengaja untuk mengecoh kita karena dia tidak suka dengan kehadiran kita di tempat ini. Gitu. Jadi itu sosoknya yang sosok warna-warni itu kan. Jadi sosok wujudnya itu seperti mungkin rainbow cake ya, kelihatannya warna-warni gitu. Dan dia mungkin punya energi terlalu negatif sih di tempat ini. Jadi dia nggak suka untuk diganggu dan dia selalu memperhatikan kita ya. Dia tahu berapa kali kita datang ke tempat ini, dia tahu. Dan dia merasa terganggu padahal kita tidak mengusik sosok yang ada di sini ya. Jadi sosoknya itu tadi sempat mungkin tidak suka dengan salah satu kru kita karena sebelumnya kita tadi sempat melakukan live di aplikasi sebelah gitu, dan mungkin dia merasa terganggu jadi dia ingin ya mengganggu kru dari kita. Sebetulnya tujuannya mungkin si produser kita ya gitu. Gimana Teh, kita bisa lanjut untuk ke pocongnya? Ya ini kalau bisa jangan sama ini ya Khas ya, karena ini terlalu gagah ya. Mungkin barangkali kalau menurut saya, tapi ya kan tadi udah imitasi ya, dia juga capek. Iya, tadi ada yang ketawa. Jadi kalau
tadi sebetulnya harusnya kita langsung pakai Om Agus dulu, Iya. gitu. Karena kan kalau Om Heri itu mungkin dia sudah mengerti wadah yang pas untuk dia bisa masuk. Karena kan Om Heri ini sebetulnya mediator spesialis untuk energi-energi yang hitam. siluman, terus iblis, kayak gitu, jin-jin yang levelnya sangat tinggi gitu. Jadi itu bisa masuk ke dalam tubuhnya Om Heri. Tapi kalau misalkan untuk sosok pocong, kuntilanak, itu biasanya kita pakainya Agus. mediator Om Agus gitu. Karena sosok-sosok yang besar itu tidak bisa masuk ke tubuhnya Om Agus. Makanya gitu. dia itu juga tadi kan ada munculnya emang pocong ya. Cuman Menyerupai Jadi bukan dia yang memang aslinya menipu. bukan. gitu. Pas saya tanya ya itu namanya siapa nggak mau nanya. Seharusnya kan dia bicara atau siapa harus bicara. Meskipun nggak ngasih nama ya, seenggaknya dia masih kode kok. Nggak ini. Jadi aku juga tadi kayaknya bukan pocong yang akan kita kuak. Oke, kita lanjut. Om Agus. Kira-kira nih menurut Teh Amel nih, untuk sosok yang barusan, yang sosok yang tidak suka dengan kehadiran kita, itu bisa ditahan nggak selama si pocong itu mungkin mediumisasi? Insya Allah sama itu bisa Om Agus? Insya Allah kita ditutup ya sama Om Heri juga ya, sama Om Heri juga. Ini kalau misalnya Teh Kia itu bisa ya silahkan. Teh Kia bisa nggak buat Teh Kia? Untuk pocongnya Itu untuk aja. menyempurnakan, kita menolong gitu, bisa. Gimana Teh Kia? Iya, Kia ikut tahan aja ya. Berarti Abang Agus ya. Oke, Kia tolong tutup yang di lainnya. Kia ke depan sini ya. dibantu mungkin sama energinya Iya. sama Kia ya. Iya, Jadi- yang ininya Kia di sini ya. Harus dengan konsentrasi ya. Kayak kalau dari sini harus dengan konsentrasi. Agus, Lagi narik, coba liatin ke Agus. mana tuh? Terlalu jauh ya? Kita itu ke sana. Langsung aja ke sini. Gus, nih ada yang nangis. Agus jangan terlalu ke situ. Udah di sini aja. Saya masuk bis Gus. Fokus. Kuncinya di kanan ya. Udah masuk. Assalamualaikum, Iya, Abang. Om Heri tutup sebelah situ, Kia tutup sebelah sini. Iya, di depan sini. Abang bisa kita bicara? Boleh ya? Kenapa Abang kayak yang gugup atau kenapa? Takut? Takut? Takut kenapa? Abang Takut. kayak yang Kenapa nggak kedinginan? usah Kenapa? takut ya? Apa perlu bantuan dari kita untuk menyempurnakan? Iya. Abang pengen disempurnakan? Kalau pengen disempurnakan Bicara. bisa bicara Abang. Siapa nama Abang? Abang tahu? Siapa nama Abang? Nanti akan saya sempurnakan. Gini aja Abang, saya mau nanya. Abang itu yang sering menampakkan diri di tempat ini betul? Katanya ada laporan dari beberapa warga sempat melihat penampakan pocong. Iya betul, itu Abang. Mungkin Iya. Abang ingin dibuka ya talinya ya. Karena tali Tali pocong. itu kan? Ya mungkin. Tapi Abang bisa bicara untuk kita dapat informasi. Boleh mungkin bicara, dicoba. Tidak perlu takut, Gak usah takut. gak usah takut. Ada kita ya yang akan menolong Nanti kita Abang bantu untuk disempurnakan. untuk menyempurnakan ya. Ya. Abang, siapa nama Abang? Iya. Abang meninggalnya alami, meninggal karena sakit, Sakit Abang ya? apa hal lain?
abang meninggal sakit atau abang merasa ada yang jahil sama abang? Ada yang jahil? Iya. Ada yang jahil? Atau abang memang sakit? Coba kalau misalkan iya, kepalanya diangukan aja. Kalau bukan, digelengkan kepalanya. Abang meninggalnya karena sakit. Karena sakit? Atau karena ada yang nggak suka sama abang? Iya. Karena ada yang gak suka. Ada yang guna-guna. Enggak. Berarti Karena abang sakit ya? Sakit secara alami berarti ya. Tapi mungkin untuk prosesinya itu tidak sesuai dengan apa yang dianut mungkin orang muslim pada umumnya ya. Tali pocong itu tidak dibuka. Seperti itu. Iya. Jadi gini abang. Untuk bisa menyempurnakan nanti mungkin teman-teman yang ada di sini, warga yang ada di sini akan membantu mendoakan. Hanya mungkin tidak mungkin juga kita untuk menggali kuburan abang untuk membukakan tali pocongnya, gitu. Kita akan coba doakan untuk kesempurnaan. Insya Allahnya nanti juga akan dilepas ya. Insya Allah kita akan coba ya untuk melepas sendiri ya. Udah. Dilepas secara batin ya. Iya. Oke. Terus. Udah dulu ya. Nanti kita sempurnakan ya. Allahu Akbar. La ilaha illallah. Masya Allah. Oke, jadi gimana? Masih pusing. Terus. Udah enggak? Udah. Aman. Kita mulai ini sini lagi ya. Yang di sini. Balik lagi, Om. Kita di situ aja. Oke, jadi sahabat Uruhara, tadi kita sudah melakukan mediumisasi ya dengan dua sosok sebetulnya. Jadi yang pertama itu sosok mungkin bisa disebut sosok yang energinya sangat besar dan dia sempat mau mengecoh kita gitu, dan ternyata itu bukan sosok pocong yang kita cari gitu. Dan tadi kita juga sudah melakukan mediumisasi dengan sosok pocongnya dan ternyata benar bahwa sosok pocong itu sering menampakkan diri ke warga-warga yang ada di tempat ini. Tujuannya hanya satu, yaitu sebetulnya minta disempurnakan. Dia ingin dikuburkan dengan cara yang sesuai dengan syariat yang dia anutnya. Jadi mungkin ada ya aliran tertentu ya teh ya, sehingga membuat tali pocongnya itu tidak boleh dibuka gitu. Entah mungkin ya sahabat Uruhara lebih tahu daripada saya, dan kita akan mencoba untuk mendoakan. Tadi sosoknya itu minta untuk didoakan, disempurnakan, dan mungkin aku akan minta tolong ke bapak-bapak, ibu-ibu yang ada di sini dari warga Pasir Cabe, karena mungkin sekalipun sosok pocong itu jasadnya dikubur di sini dan bukan asli warga sini, tetapi mungkin ini untuk misi kemanusiaan kita bersama ya, untuk ikut menolong, ikut mendoakan sebagai sesama manusia ya, untuk meluaskan ataupun mempermudah jalannya, karena dia kelihatan sekali ingin pulang ataupun ingin kembali ke tempat yang seharusnya tidak gentayangan lagi. Boleh mungkin bapak-bapak, ibu-ibu silakan. Ya Allah ya Karim. Illa hadrati Nabi Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Summa ila ikhwani minal anbiya'i wal mursalin wal awliya'i wasyuhada'i wa tabi'in wa ulama wa wajib makan mukrobin susun sini nasi Abdul Qadir radhiyallahu al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Iyyaka nasta'in Shiratal ladzina an'amta 'alaihim summa ila jami'al qubur minal muslimin wal mu'minin
khususan ila ruhi almarhum inna wa ummahatina wa azdadina wa azdadatina wa masyakina wa bisababihi wal iznihi. Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, kadang-kadang. Iya kan astagfirullah. Oke sahabat Uruhara, itulah tadi hasil daripada mediumisasi kita pada malam hari ini bersama dengan sosok pocong yang kabarnya seringkali menampakkan diri di tempat ini karena sebetulnya alasannya sepele, hanya karena tali pocongnya tidak dilepas pada saat prosesi penguburannya. Entah mungkin ada aliran-aliran tersendiri yang mungkin tidak memperbolehkan tali pocong untuk dilepaskan. Tetapi itu ya kita kembalikan kepada kepercayaan dan juga keyakinan masing-masing. Apakah mungkin tali pocong itu perlu untuk dilepaskan ataukah tidak. Tetapi memang ketika tadi kita sempat mediumisasi, pertama tadi kita mediumisasi dengan sosok yang sebetulnya ingin menipu kita bahwa itu adalah pocongnya, tetapi ternyata dia itu bukan sosok pocongnya, melainkan sosok yang merasa terganggu karena kita seringkali melakukan syuting di tempat ini dan sebetulnya kita selalu izin ya Teh ke tempat ini. Mungkin dia itu sebetulnya hanya usil dan juga ingin mengganggu kita semua yang ada di sini gitu. Jadi itu sebetulnya sosoknya itu seperti apa sih Teh yang besar itu? Kalau itu ya kayak seperti jin itu ya, seperti jin ya. Iya. Dan bisa menyerupai apa saja. Apa saja. Kalau dari yang aku lihat itu dia bisa jadi binatang juga, betul Iya. Bisa jadi binatang sampai dia bermacam-macam cara ya, bisa. Tumbuhan juga bisa ya. Ya, tapi yang aslinya itu dia itu jin ya. Jadi memang bentuknya sahabat Uruhara kayak rainbow cake warnanya. Warna-warni gitu, pelangi. Mungkin bisa kita sebut jin pelangi ya. Dan energinya mungkin negatif ya Teh. Negatif. Karena kita merasakan apa ya, ketika kita berusaha untuk berbicara ataupun mediumisasi dengan sosok ini, kayak dia menolak untuk memberikan informasi dan malah menyuruh kita untuk pergi dari tempat ini sekalipun kita sudah izin gitu kan. Dan untuk sosok yang kedua, tadi kita juga sempat untuk mediumisasi dan berhasil menarik sosok itu ke salah satu tubuh mediator kita dan ternyata ketika kita mencoba untuk berkomunikasi memang dia tidak bisa terlalu banyak berbicara ataupun dia tidak bisa berbicara sama sekali. Entah alasannya kenapa. Kira-kira menurut Teteh alasannya kenapa ya? Ketika biasanya kalau untuk sosok pocong, waktu itu kan kita sempat mediumisasi dengan sosok pocong juga sebelumnya ya, pernah satu kali. Kenapa pocong yang ini dia ketika kita tanya dia tidak mau berbicara? Kira-kira? Karena begini ya, kalau menurut bagi dia itu dia tidak mau terdengar oleh keluarganya dan itu akan mengakibatkan fatal buat kita. Mungkin itu dia punya kesana ya. Yang jelas dia itu minta disempurnakan aja. Dia merasa udah enak gitu ya. Kalau masalah menyebutkan nama juga dia nggak akan berani. Takutnya ada dari keluarga yang protes mempermasalahkan ke tim kita. Itu niat ya. Makanya kenapa dia nggak mau berbanyak bicara. Yang penting bagi dia itu kita itu mendoakan itu dan aja. Mungkin kita juga tadi dapat informasi ketika tadi aku tanya betul nggak bahwa sosok pocong ini tuh yang selalu menampakkan diri ke warga yang ada di tempat ini ternyata memang benar dia gitu. Hanya mungkin dia itu menampakkan diri bukan tujuannya untuk menakut-nakuti, tetapi mungkin menyampaikan pesan, meminta tolong bahwa saya ingin disempurnakan, tolong dilepaskan tali pocongnya. Hanya saja mungkin untuk membongkar suatu makam ataupun kuburan itu tidak semudah itu ya Teh. Kita perlu izin dari kepolisian, perlu izin dari lurah, dari camat dan lain sebagainya. Dan itu ribet banget gitu. Dan gini ya, kalau seandainya si pocong itu minta tolong sama kita juga, itu akan mempermasalahkan besar. Karena apa? Seandainya dibongkar itu kan harus ada izin dari keluarga. Jadi si keluarga kenapa? Jadi gitu, itu akan ada kecurigaan ya.
Dan kita Jadi- juga tidak menutup kemungkinan ya keluarganya juga tidak akan mudah percaya Tidak ya akan Teh mudah ya. percaya, iya. Kecuali mungkin mereka sudah melihat Melihat sendiri, dan datang mungkin gitu ya. sosoknya datang ke keluarganya, dan anehnya sosoknya mungkin datangnya hanya ke tetangga-tetangga saja karena mungkin dia merasa bahwa keluarganya tidak ada yang percaya Tidak ada dengan yang hal percaya, yang seperti itu ya. Ya itu mungkin masuknya kepada ya silakan itu kepercayaan kalian masing-masing ya untuk sahabat Uruhara yang nonton. Kalian mau percaya juga silakan, mau tidak juga nggak apa-apa ya, karena ya inilah adanya. Tetapi percayalah bahwa di atas kuasa gelap, kuasa jahat itu ada yang namanya kuasa Tuhan. Kita ingin menyampaikan pesan seperti itu. Dan tadi ketika kita mendoakan sosok tersebut, apa yang dilihat oleh Teh Amel mengenai sosok tersebut sekarang? Kalau menurut saya ya, untuk sosok yang pocong itu ya, didoakan sama kita aja dia udah merasa senang. Ya mudah-mudahan ya dengan tali itu nggak usah dibongkar ya. Ada keajaiban ya dari yang jiwanya. ya, mudah-mudahan gitu dia bisa sempurna ya Om. Ya, jiwanya sempurna. Iya, yang penting kita udah mendoakan dia. Yang sudah mendoakan ya. Jadi Tapi dia udah tersenyum, udah Sudah. seneng banget gitu. ya. Jadi karena mungkin tidak memungkinkan juga untuk kita bongkar Iya. ya Teh ya, karena itu bukan tanggung jawab kita. Itu kan itu harus ada izin dari keluarganya, harus ada itu tek-tek bengeknya gitu Udah. intinya. Gitu aja. Dan sebelum kita tutup, tadi aku sempat memperhatikan kalian berdua yang di belakang. Ada apa yang terjadi? Silahkan maju ke depan. Kalian melihat apa? Silahkan, aku mau nanya. Ayo. Soalnya kalian berdua sangat mencurigakan sekali ya. Kalian melihat apa? Dan Ini. tadi kayaknya sempat mentoyor kepala cewek itu Ini ya ya. kayaknya kayak yang lebih tahu ya. Kita panggil Om Pandi aja. Karena Om Pandi yang tahu. Tadi aku lihat tangannya si Om Agus kayak gini, kayak mungkin si sosok cewek yang di belakang itu kayak ditoyor kepalanya atau diusir sama dia. Sini kalian. Tapi sepertinya ya Om Pandi yang Teh Amel lihat ya, kayaknya itu Unti ya. Iya. Membawa anak ya. Gimana tadi sok ceritain? Silakan. Pertama sih saya lagi di belakang kamera kan. Terus dia bilang, pernah nggak pertamanya belakang pojok sebelah situ kan? Coba lihat Cina di kanan pojok. Emang ada gitu, emang hologram. Pas pindah ke belakang katanya, saya lihat di pojok sebelah situ nongol. Apa? Ya miskun itu. Dia ada komunikasi nggak sama kamu? Enggak, cuman kayak gimana ya guys itu? Lihat doang sih. Kabarnya itu kalau nggak salah sosok kuntilanak itu yang sering nangis di tempat ini. Iya. Mungkin ada hal lain gitu, maksudnya mungkin next time kita bisa kontenkan untuk sosok ini. Bisa, cuman Kira-kira? emang agak nyeleneh mukanya, makanya saya bilang Gus. Maksudnya Jangan. gimana? Jadi gimana ya bentuk mukanya tuh kayak Menyon gitu. Sebenarnya Iyalah, seperti itu. sebenarnya gini ya. Sosok wanita itu yang ini sebenarnya bukan orang luar, dari sini juga ya. Dari sini juga. Dari sini, tapi dia itu udah lama banget ya, banget. udah bertahun-tahun banget mungkin ya. Udah bertahun, dan semua keluarganya udah nggak ada ya. Waktu itu dia itu lagi hamil. Lagi hamil. posisinya tuh. Orang sini ya, orang sini yang dari depan. Pas itu ada bisikan dari itu ya, dari warga nih, dari Teh Uli gitu ya. Iya katanya. Itu memang udah nggak ada keluarganya ya, udah nggak ada ibu bapaknya, udah nggak ada yang udah meninggal. Tapi itu lebih duluan anaknya. Itu waktu itu dia lagi ngandung. Meninggalnya pas lagi melahirkan kah? Kalau ini ya, kalau nggak salah itu lagi ngandung ya, Uli. Teh Uli. Ngandung nggak ngelahirkan kan? Melahirkan. Meninggal pada saat melahirkan. melahirkan. Oke. Dan bayinya juga ikut meninggal? Bayinya juga ikut meninggal. Oke. Mungkin ada komplikasi atau mungkin ya Soalnya posisinya juga lagi gendong bayi juga. Iya. lagi gendong bayi. Tapi kenapa ya kok bisa menyon gitu kepalanya? Itu mungkin Apa yang terjadi? mungkin apa ya? Yang namanya mungkin ada bentuk bagusnya, mungkin ada juga mungkin pas bentuk jeleknya seperti itu. Oke. Dan mungkin gimana nih untuk tim di sini? Aku langsung nanya sekarang aja, langsung tembak. Next time kita akan melakukan konten untuk mungkin kita bisa sebut kuntilanak. Iya. Yang satu ini. Untuk konten ini, kira-kira ada kemungkinan nggak dia minta disempurnakan? Kalau menurut sini ya, dan Teh Amel lihat ya, itu kayaknya tuh itu melihat banget sama Teh Amel. Kayaknya Teh Amel itu kenal soalnya.
Oh kenal. Kenal. Enggak, maksudnya gini Teh. Tanya dulu secara kebatinan sekarang untuk kamu mau nggak minta disempurnakan gitu. Tanya aja. Untuk mungkin nanya dulu satu kali. Ketika kalau misalkan udah ada Apa bisa persetujuan. dipanggil lagi? Sosoknya udah nggak ada. Udah nggak ada. Iya. Udah. Kenapa? Enggak, soalnya udah ini. Kalau menurut Teh Amel ya, itu dia cuman pengen itu aja, ngeliat-liat itu. Nggak akan bisa dibuka. Oh nggak akan bisa dibuka. Nggak. Soalnya ini udah terlalu lama banget. Terlalu lama banget. Nanti juga kalau misalnya dia pengen dibuka, nanti juga akan datang lagi dan akan ada ini ya, bakal ada berita gitu. Oke. Ya. Jadi mungkin nanti sosok ketika mungkin sudah waktunya tiba, sosok ini Dia akan juga datang minta sendiri, sendiri. akan minta sendiri gitu. Jadi kita tunggu aja. Mudah-mudahan ya kita bisa menyelamatkan jiwa-jiwa lain juga. Oke, tadi ada satu pertanyaan, ada satu lagi pertanyaan terakhir nih yang di otak aku muter-muter sampai sekarang. Teh Amel katanya kenal sama sosoknya. Itu siapanya Teh Amel? Tetangganya, temennya, atau mungkin saudara? Enggak, Siapa? kita enggak ini ya. Dulu Teh Amel waktu masih kecil ya, aku sering di rumahnya. Karena orang tuanya baik sama saya, pernah sayang sama saya ya. Jadi beliau nggak deket gitu ya. Kita nggak ini, cuman kenal aja. Cuman beliau orangnya baik juga. Gitu. Baik banget gitu. Cuman Pak kenal seini aja sepintas. Cuman tahu gitu, Teh Amel tahu. Yang Teh Amel akrabnya itu sama ibunya. Oke. Jadi Ya. mungkin mudah-mudahan nanti ada kontak batin dengan Teh Amel. Iya. Mudah-mudahan kita juga bisa menolong. Kalau misalkan saat ini beliau atau sosok Jin Korin ini belum mau untuk disempurnakan, biarkan saja. Kayaknya Mudah-mudahan akan ada saatnya. kayaknya dia belum minta. Belum minta. Belum minta Mungkin soalnya dari pandangan Teh Amel dia masih jauh kok. Masih jauh. Belum siap cukup untuk mungkin ya. membukakan. Energinya mungkin atau itunya belum Iya. cukup ya. Suka iseng juga. Iya. Oke, Iya, iseng. jadi lebih mungkin dia masih nyaman dengan kondisinya seperti Iya, ini. masih ya. Karena udah lama banget sih. Ya. Oke. Ya udah mending Mm-mm. tutup. Ini kayaknya ada yang mau ini ya, sosok hitam lagi. Udah tutup Oke. aja. Langsung Closing closing ya. aja karena di belakang kita sangat berbahaya saudara-saudara ya. Dan buat kalian yang suka dengan video ini jangan lupa di like dan juga di subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Dan jangan lupa juga untuk follow akun Instagram, TikTok dan juga Facebooknya Huru Hara Horor. Aku Immanuel izin pamit, Om Heri dan juga Teh Amel undur diri. See you on the next video. Dadah.